Ya. Kita selalu gitu mendorong teman-teman apa namanya itu keinginan untuk berinovasi. Oke. Inovasi. Nanti kita masukkan ke provinsi. Yang tadi itu banyak. Oke. Jadi kita berperan dua aja di bawah kita. Misalkan nanti Karang Taruna kan bisa melakukan. Oke. Jadi Bapelitbangda ini mengumpulkan para inovator-inovator untuk yuk kita gabung bersama, kemudian kita lihat karyanya seperti apa, kemudian misalkan memang ternyata masih relate dengan pembangunan daerah, akan disupport pasti Jaya Payusa ya. Baik, untuk para peserta inovator nih, yang selama ini Bapelitbangda sudah punya datanya berapa banyak kira-kira yang mereka ajukan atau yang kita temukan? Kita udah banyak sebenarnya. Banyak banget. Itu sekitar berapa ya? Ada 60 dari perangkat daerah. 60 dari perangkat daerah, terus ikut lomba inovasi ada 20. Oke, ada 20. Pernah mengikuti lomba inovasi skala Jawa Barat provinsi? Setahun ya, setahun. Ada pernah pemenang dari Kabupaten Cirebon nggak nih Pak Yusuf? Tahun 2020 mungkin pernah menjadi kabupaten terinovatif, sangat inovatif. Sangat inovatif. Wah, mantap, luar biasa. Oke. Perlu dipacu lagi ya. Gitu. Oke. Jadi perlu dipacu lagi, perlu dikasih semangat lagi para inovator-inovator yang ada di Kabupaten Cirebon untuk bisa lebih mengembangkan inovasi-inovasinya agar tentu saja bisa bermanfaat baik dari pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga untuk umum. Baik, apalagi nih Pak Yusa? Kita juga sebenarnya punya inovasi. Iya, wah punya inovasi sendiri ya, Bapelitbangda sendiri punya inovasi sendiri. Apa nih? Penerapan teknologi. Oke, seperti apa nih Pak Yusa? Ini internet opting. Internet opting itu alat yang bisa mendeteksi secara, jadi ini nggak kemana-mana. Oke. Jadi energinya dari sel surya. Dari sinar matahari ya. Oke. Simpan ini di kolam misalkan. Ada punya kolam tambak atau apa, nanti kita bisa deteksi. Oke. Kualitas airnya. Ini macam-macam nih. Oke. Oh ini. Ini ada statistiknya. Oke. Kita kan banyak laut ya. Banyak empang Pak. Tambak, empang, betul. Tentang banyak kolam-kolam ya. Kolam. Kalau di iya. Di antaranya banyak kena limbah juga. Oke. Oh. Ikan-ikan yang penurun. Menarik ya. Bisa pakai ini ya. Oke, ini menarik sekali ya. Sebenarnya bukan hanya dipakai untuk di empang saja, tapi kalau di sungai-sungai bisa dipakai juga. Bisa ya. Karena sungainya jangan mengalir ya. Oh iya benar. Pakai tali. Oke. Baik, ini adalah alat untuk mendeteksi bagaimana keadaan kondisi air ya, baik dari pH-nya ya, kemudian juga misalkan ini semua di sini ada ya. Apa ini Pak? O2 ya. Iya, ada kandungan oksigen. Oh ya, temperatur airnya, oksigennya, kemudian pH-nya betul. Temperatur udara, kelembaban udara, Oke. Jadi di situ kita akan melihat dan akan mengukur seberapa bahaya kualitas air, ya. Jadi kalau memang ternyata bahaya atau mungkin airnya itu memang kurang baik, ya kan itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ikan yang tentunya di empang atau di kolam. Itu bisa kalian ya. Jadi kok bisa menurun ikan di tambak saya. Betul. Sebabnya apa? Karena kalau kita ke laboratorium lama kan. Betul. Itu bisa langsung hari itu juga. Oh, real time ya. 15 menit kelihatan hasilnya. Oke, baik. Misalkan keasamannya Oke. Bagi saya ini prototipe atau memang ternyata mau dibuat skala besar? Jadi ini prototipe. Masih prototipe ya, masih pengkajian atau memang sudah sempurna nih? Jadi itu udah sempurna tapi belum ada yang menerapkan. Oke. Nanti ke depan ya dipakai hidup. Betul. Ya, bisa saja ini bersinergi ya Pak Yusa ya, bersinergi dengan para petani-petani yang memang ternyata yang sedang membutuhkan bagaimana kondisi air ya. Oke, ke Bung Habib mungkin kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol ke Ibu bersama Ibu. Waduh, ya ngobrol apa sih Mas Rama, ngobrol apa gitu? Oh iya sih, ngobrol apa banyak yang kita obrolin ya. Oke, tadi Pak Yusa sedikit banyak sudah menjelaskan bahwa Bapelitbangda juga punya karya ya, inovasi yang memang ternyata bisa didapatkan untuk para petambak atau petani tambak ya. Kemudian
Bapelit Bangda ini program-programnya. Iya, ini ada pengukur airnya ya. Jadi ada pengukur airnya, bisa melihat kondisi airnya seperti apa. Itu bisa mempengaruhi dari ketika hasil panennya, apakah itu berpengaruh sama airnya atau berpengaruh dengan yang lainnya. Ibu, saya mau tanya, program-program Bapelit Bangda nih Bu, ya kira-kira ini kan kita the first perdana, menggelar perdana dengan bangga ya. Bapelit Bangda mengumpulkan para inovator-inovator tentunya untuk bisa memamerkan ya hasil karya inovasi-inovasinya kepada masyarakat umum, bahwa kita bangga loh ya menjadi masyarakat Kabupaten Cirebon yang punya banyak sekali inovasi-inovasi. Ibu, menurut Ibu program-programnya apa saja yang sudah jalan selama ini? Kalau kita lihat ya dengan teknologi kelihatannya kan kita di daerah itu banyak sekali bank batu alam. Itu juga salah satunya bisa mendeteksi Betul. Jadi dengan adanya alat ini kita bisa mendeteksi. Tadi misalnya untuk pertanian, untuk perikanan darat. Betul. Sudah dideteksi. Oke. Jadi ya, jadi yang di Duku Puntang memang ada beberapa pengerjaan-pengerjaan batu alam yang secara tidak langsung akan mencemari ya. Kemudian bisa dideteksi oleh alat IoT ini. Ketika air itu ingin dialirkan ke sawah-sawah untuk petani, harus memang kita tahu dulu seperti apa kondisi air. Luar biasa. Program sebetulnya program Iya. bagaimana meminimalisir ya. Betul. Ini sangat membantu. Betul. Itu Salah satu karyanya. Kemudian program selanjutnya apa nih Bu? Selain kita mengadakan kompetisi ya ke setiap daerah, atau kita punya acara lain program-programnya gitu ya. Ya, mungkin kemarin-kemarin sempat saya juga ikut ya Bu ya, ada berkumpul bersama gathering ya, mengundang salah satu tamu dari Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana caranya Bu kemarin untuk mengikuti tentu saja program inovasi di kaca Jawa Barat seperti itu. Mas Yusuf yang lebih tahu kayaknya ya. Iya. Baik. Ya, Mas Yusuf, tadi Ibu Kabit sudah sedikit banyak menjelaskan bahwa bukan hanya di tambak-tambak saja ya Bu ya, ternyata di sungai juga bisa, apalagi ada beberapa yang terjadi di daerah Duku Puntang sana. Nah, selain IoT ada apa lagi nih karya-karya dari pemerintah dan nih, Pak Yusuf? Sebenarnya kita banyak kajian aja ya. Iya. Banyak ya. Oke. Jadi setiap bidang juga ada ya program-programnya ya, kemudian juga kajian-kajiannya. Di bidang ekonomi, itu ada beda-beda. Oh. Rencananya ada green itu dia, itu juga ekonomi jam. Itu baru rencana ya. Iya. Oke. Tapi udah ya dulu. Iya, masih dikaji ya. Oke. Nah waktu itu udah pernah ada. Iya, Mbak Eva, mana Mbak Eva? Ayo Mbak Eva. Nah, ini yang lebih expert. Lama. Iya. Gimana? Kita mau menjelaskan ada lagi salah satu inovasi kita di Bapelit Bangda. Karena Bapelit Bangda itu dekat dengan perencanaan dan masyarakat dengan masyarakat. Betul. Jadi dalam rangka tadi kita menampung untuk masyarakat aspirasi, ide, ya. Jadi kita siapkan nih wadahnya. Oke. Ada yang namanya Mahar Mas Katon. Ini apa nih Mahar Mas Katon nih? Oh, Mas Katon, bukan Mas Yusa ini bukan ya? Ada ya Mahar Mas Katon. Oke. Kita punya namanya Mas Katon. Ini adalah rumah aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke. Masyarakat Kabupaten Cirebon ya, boleh silahkan di wadah ini untuk menyampaikan tadi semua inspirasi idenya. Betul. Mbak Eva, ini berarti ini aplikasi atau website? Kita
aplikasi Google Form. Oke. Kita sebarkan di media-media tempat online kita. Kita siapkan, itu langsung bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Jadi ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada juga di website-nya kita. Oke, baik. Untuk Mahar Maskaton ini, apakah terkhusus hanya untuk edukasi saja atau tidak, atau memang curhat kita nih kepada pemerintah Kabupaten Cirebon? Semua. Jadi boleh ya. Jadi nanti di situ akan didengar langsung ya kan oleh para yang terkait. Dan ini akan kita tindak lanjut karena perencanaan itu membutuhkan masukan. Oke. Betul. Bagaimana sih testimoninya terhadap yang akan dilaksanakan? Oke. Menjadi bahan evaluasi kita. Betul. Perencanaan pembangunan ke depan. Jadi ini menjadi bahan langsung dalam dokumen perencanaan kita. Oke, luar biasa. Jadi inilah sangat membantu sekali ya untuk para masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasinya ya di Mahar Maskaton sehingga bisa langsung dibaca oleh pihak yang terkait dan bisa langsung ditangani, bisa langsung dipecahkan, bisa langsung dimusyawarahkan bersama untuk mencapai solusi yang terbaik ya. Luar biasa Mbak Eva. Oh gitu ya. Oke, ini sudah jalan belum Mbak? Sudah jalan dari tahun kemarin dan ini sudah menjadi bahan masukan gitu. Oke. Baik KPPD dan NPCF. Oke. Kita yang akan sedang disusun ke depan. Ya, ini program ini kira-kira ada yang perlu dibenahi kah atau masih perlu pembenahan atau memang sudah bisa dimanfaatkan langsung? Sudah bisa dimanfaatkan. Oh, sudah bisa dimanfaatkan langsung ya. Oke, luar biasa. ITB Cirebon ya. Baik, luar biasa. Ini Mas Romat, terima kasih loh ya sudah bergabung bersama kita di sini. Kemudian juga terima kasih sudah menjadi inovator ya. Kenapa sih tertarik dengan inovasi Mas Rahmat? Sebenarnya dari latar belakang dari kita bisa kolaborasi. Oke. Bisa juga dia punya keputusan ide baru. Oke. Terus juga saya di desain maksudnya fakultas itu pada desain. Oke. Jadi dari dalam diri Mas Romas sendiri kan sudah sangat tertarik ya dengan namanya inovasi-inovasi, apalagi desain-desain seperti itu kan pasti membutuhkan inovasi-inovasi yang terbaru ya. Oke, Mas Romat bawa apa ke sini? Ya. Ini ada beberapa yang salah satu inovasi dari kami. Ya. Ada beberapa salah satunya. Ini kalau nggak salah ya. Dari pandangan orang awam, ya kan? Ini adalah gerabah, Mas. Iya. Iya. Ini tapi saya yakin ini gerabahnya bukan hanya sembarang gerabah nih, kayaknya gerabahnya memang ada teknik-teknik khusus. Nah, ceritakan dong Mas Romat. sore nak Ini kita karya-karya dari teman-teman asa garing ya. ngaling ki unggul dah kalau mau nonton kameranya teh sebuah teh bodoh Material, oke. material matang na urang mahal ada Mas kita berdiri aja yuk. Iya. Oke. Ini teman-teman ITB Cirebon cuma satu sini atau ada rombongan? saya perwakilan. Oh, perwakilannya aja. Ada ini perwakilan aja Mbak, perwakilan. Ya udah nanti pulang diantar ya. Oke. Salah ya. Ya kasihan loh barangkali kesasar. Mas Muhammad, berarti ini adalah teknik ya? Ini adalah tekniknya. Ya, ini salah satu penggabungan dari material lain. Banyak kulit ya? Bukan hanya keramik saja, jadi ada digabung sama material kulit. Iya, leather ya. nanti dia Oke, tapi kalau dibuat ini tekniknya sama kayak buat yang lain ya, kayak Gucci dan sebagainya. Ya, hampir sama sebenarnya referensinya dari gambar tradisional juga. Oke. Terus sebenarnya tekniknya kayak gitu untuk membentukannya teknik putar. Dari putar ya, seperti biasa ya, yang kayak bentuk gerabah gitu. Oke. Kalau ngomong tentang teknik putar, kemudian juga ini digabungkan dengan material lain, ya kan, jadi sebenarnya seninya tambah mahal ya seninya nih ya. Oke, didesain khusus dulu nggak sih sebenarnya? Ada desain dulu, terus kemudian kita buat apa namanya materialnya, terus baru kita buat eksekusi. Ya, jadi dari desainnya juga terus menghitung juga jadi volume air, terus ukuran yang biasanya standarnya. Oke. Terus yang lebih rinci lagi itu sebenarnya ada di penempatan si kulitnya ini. Oke. Potongnya harus presisi. Oke. Sesuai dengan kayak Ini ya. jahitannya. Betul. Ini mungkin
yang menjadi mahal ini seperti ini ya, handmade ya pastinya ya. Lebih eksklusif. Eksklusif. Kita ada Ini ada lukisan juga. Yang mana? ini dengan laser cutting, jadi Oh, laser cutting. oke. Oke. Untuk logo kafe, logo. Oke. Yang kulitnya ya. Ini laser cutting ya ibu-ibu ya. Laser cutting ibu-ibu ya. Ini laser cutting. Oke. Wow ya. Kemudian ini juga kalau ini lukisan ya. Ya. Gambar tari topeng nih ya. Ya, ini cuma dilukis ya, dilukis. Iya. Teknik lukis ini berarti. Iya, benar. Oke. Baik. Ini dijual secara umum atau cuma hanya sebagai prototipe aja nih Mas Roman? Dijual secara- Dijual umum. Oh, dijual secara umum. Sudah produksi berapa? Kalau produksi Nah, kita biasanya per batch bisa 25 sampai 25 30. oke. Teman-teman yang sudah bergabung berapa orang? Oh. Sekitar. Kalau bergabung semua masa kampus Oh, jurusan pria sudah ya. yang khusus Uh-huh. pria kami. Oke, baiklah Mas Roman. Luar biasa ya. Ini pembuatannya seperti apa? Kayak agak berbeda ya? Ini juga belum umum juga untuk dibahas sebenarnya Uh-huh. ada banyak juga di Iya. lokasi. Ini tekniknya stop firing. Jadi Oke. kita merangkap warna dari asap asap pembakaran gitu. Oke. Jadi olahannya juga pembakarannya pakai bahan mineral. Oke. Jadi ada beberapa warna yang akhirnya muncul secara Alami. kimiawi. Iya kimiawi, oke. Jadi ada merah. Jadi kita juga menggunakan bahan alam. kayak, Oke. daun pisang. Iya. Semacam itulah ya, yang mengeluarkan Gitu. Jadi ada muncul ada yang warna-warna metal gitu. Warna metal. Oh. Jadi kuning bahkan. Oh gitu ya. Iya. Biasanya digunakan untuk Pas bunga ya. Iya. Dan ya, jadi jangan salah ibu-ibu, ini adalah warna yang otentik ya. Ini adalah warna yang memang ternyata dihasilkan sendiri. Kemudian juga ini warnanya tidak didesain ya, tapi memang sudah terbentuk alami seperti ini. Wow, keren banget. Ya dibakarnya dengan apa namanya, bahan-bahan yang memang ternyata bisa memunculkan warna. Mantap. Ini saya tertarik dengan ini. Iya. Waduh, ini apa ini? Kalau itu inovasi bentuk, jadi biasanya untuk topeng kan Iya. Bagus ya. Terus itu Ah, berolah. Mhm. Kita gabungkan dengan fungsi lain yaitu support. Iya. Ini masih salah satu prototipenya, ini belum dibakar ya. Oh, ini belum bakar ya. Pantesan belum ada. Karena Ini dua ya. Keren loh, ini keren. Keren banget, bisa dilihat. Tuh ya. Oke, ini buat vas atau buat apa ini? buat pot. Pot ya, vas ya. Oh, pot ya. Oke, luar biasa. Ini masih prototype ya? Iya, karena kita ini BP juga kemarin tuh. Betul. Kita pengen dia masukin ke acara ini yang udah Iya, betul. Jadi udah. Udah wajah. Oke, baik. Ini apa ini? Ini juga dari kami juga. Iya, ini juga Ini apa, Mas? material juga kita coba olah kaca limbah, kaca pecahan-pecahan gitu. Kita coba bakar terus bisa jadi efek visual. Ini asbak lah ya, bisa kali ya. Ini pengomongnya masih asbak. Tapi produk-produk yang lain kebetulan ya kita nggak bawa, tapi ini salah satunya buat contoh. Oke. Itu bisa jadi aspirasi mangkok yang Bangkok boleh, bisa, asbak juga bisa, tempat sambal bisa kali. Oke, Mas, Mas Rahmat, ini sudah ada tawaran-tawaran ke luar negeri belum sih sebenarnya kalau kita sedang produksi lumayan, terus kemudian kita promonya juga oke, ada nggak kira-kira dari luar negeri ya? Saya tertarik nih dengan yang dikaryakan. Ini satu lagi nih, ini kayak bentuknya kayak bentuk porselen sih Mas, tapi sama pembuatannya. Iya, sama. Oh, sama. Oke. Ya. Ada belum dari luar negeri gitu. Kalau luar negeri biasanya suka yang gerabah-gerabah begini, Mas. Iya. Sebenarnya kalau pasar luar negeri itu ternyata Banyak peminatnya. lokal mungkin kita buat di Jakarta, itu kota besar bisa. Oh gitu. Keluar karena autentisitasnya kita tuh lebih disukai orang-orang luar. Betul. Oke. Promonya kemana nih Mas? Kalau Instagram kah atau sosial media atau gimana? Kalau kami ada Instagram ya.
terus tugasnya kita juga pakai buat pengembangannya website. Oke. Tapi yang kami capai sekarang itu Oke, baik. Itu juga sebenarnya sudah lumayan ya Mas Muhammad ya. Oke. Rencananya mau buat apa sih sebenarnya, punya impian apa sih Mas Muhammad dan juga teman-teman dari ITB Cirebon ini membuat suatu karya apa yang masih menjadi buat pergerakan yang lebih giat lagi. Ya. Mungkin buat yang lepas dulu pas mulai Oke. Ya. mau tidak mau mengikuti jabat akhirnya diolah terus diapresikan Oke. dan sebagainya, bukan sehingga di orang tuh lebih tertarik lagi sebenarnya. Oh gitu, seperti itu ya. Baik, luar biasa. Kita tunggu karya-karya selanjutnya, Mas Rohmat. Sukses Mas Rohmat. Terima kasih banyak Mas Rohmat sudah datang ke kita di sini di Cirebon Inovasi Festival ya. Ya, harapannya apa di acara ini Mas? Harapannya untuk harapan berikutnya yang jelas pasti acaranya harus ada lagi. Harus ada lagi, terus ini juga salah satu yang buat mengolah pikiran, jadi bertukar pikiran. Oke. Jadi materialnya juga cuma ini aja, kulit saja, mungkin ada material lain yang bisa diolah ya. Oke, luar biasa. mungkin itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Rohmat. Tepuk tangan paling meriah dulu dong untuk ITB. Luar biasa Mas, terima kasih banyak.